Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Di mata kuliah Pendidikan Multibudaya. Perkenalkan Bapak Waza Arya Iqbal MPD dari Prodi Pendidikan UPS Universitas PGRI Sumatera Barat. Latar belakang Bapak sendiri S1 dan S2-nya tamatan dari Universitas Negeri Padang dengan Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi. Oke, nanti pada mata kuliah ini satu semester ke depan ada beberapa poin yang mau kita bahas. Kita lihat dari RPS-nya Bapak pitching dengan Ibu Dr. Rusanda Harisnawati MPD. Kami berdua mengaku mata kuliah ini. Sedangkan kita lihat deskripsi mata kuliah ini. Yang pertama itu mata kuliah ini mengkaji tentang pengembangan suatu pengakuan, penghargaan, dan keadilan terhadap etnik minoritas, baik yang menyangkut hak universitas yang melekat pada hak individu maupun komunitasnya yang bersifat kolektif. Ini adalah deskripsi mata kuliah kita. Oke, kita lanjut. Sedangkan kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini kita lihat, Anda semuanya ada beberapa elemen. Yang pertama adalah pencapaian pelajar kita. Ada 4, sikap, penampilan umum, dan terkhusus dan pengetahuan. Ini nanti, sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah kita ada 10 capaian yang diharapkan dalam satu RPS ini, satu semester ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis hakikat kebudayaan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar pendidikan multikultural. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi aspek-aspek penting dalam pendidikan multikultural. Sedangkan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis masyarakat Indonesia dalam sistem sosial. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis problema pendidikan multikultural. Nah, di sini ya nanti pada pertemuan hari ini kita akan melihat nanti poin yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis problema pendidikan multikultural. Sedangkan poin yang lainnya, mahasiswa mampu menganalisis peran sekolah dan lembaga PMFI sebagai lembaga pengembangan pendidikan multikultural. Poin yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis implementasi pendidikan multikultural dalam proses pembelajaran. Oke, Anda. Selanjutnya kita lihat ada beberapa berikutnya. Media pembelajaran kita gunakan. Kita di sini menggunakan media itu bahwa setiap perkuliahan kita ada video nanti. Itu video tentang pendidikan multibudaya. Video nanti terkait dengan materi yang kita bahas setiap minggunya. Sedangkan berikutnya ada slide mata kuliah. Kita butuh slide mata kuliah agar nanti poin-poin kita bisa kita jabarkan. Sedangkan kalau headernya buku ajar, sedangkan buku yang kita gunakan Bapak ada buku sendiri yaitu buku ajar ini Bapak sama Ibu Dr. Harisnawati sudah membuat buku ini tahun 2021 ya, pendidikan multibudaya. Jadi nanti setiap materi yang ada kita bahas semuanya terlibat dalam buku ini. Oke, kita lanjut berikutnya. Kita lihat Anda. Oke, sistem pembelajaran yang kita gunakan setiap pertemuannya itu berbeda-beda. Ada teori, diskusi, dan penugasan. Oke, sedangkan sistem penilaian mata kuliah ini kita ada beberapa aspek nanti. Yang pertama ada penulisan makalah. Ini setiap pertemuan Anda akan membuat makalah. Makalah itu nanti dibuat seperti apa isinya, itu akan Bapak analisis nanti. Sedangkan yang kedua ada presentasi diskusi. Tadi nanti ada kelompok diskusi. Sedangkan untuk pertemuan hari ini kita diskusinya seperti ini. Bapak akan menjelaskan materi. Nanti akan dilempar pertanyaan kepada Anda. Setelah dilempar, Bapak akan lempar lagi. Seperti itu. Lempar balik. Oke, lanjut. Sedangkan indikator penilaian dalam mata kuliah ini kita lihat. Itu yang pertama adalah kontribusi pada tugas. Dan Anda harus berkontribusi pada tugas. Yang kedua adalah kepemimpinan. Ketika diskusi, nanti bagaimana cara mengendalikan temanya bertanya, membalikan lagi pertanyaan kepada audiens, namanya setelah dijawab. Yang ketiga adalah kolaborasi. Bagaimana kolaborasi dengan teman satu timnya. Dan yang menjawab terus harus dibagi ke teman yang lain. Sedangkan yang kedua sikap, bisa penting sekali. Bagaimana sikap kita menghargai orang lain ketika dia bertanya dan menghargai orang lain ketika dia membicarakan pendapatnya. Oke, nanti kita selanjutnya. Sedangkan untuk penilaian pada mata kuliah ini ada beberapa elemen yang kita lihat. Yang pertama itu sikap keterampilan. Di sini 20%. Yang kedua adalah keterampilan umum. Di sini terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok. Presentasinya adalah 25%. Yang ketiga adalah keterampilan khusus.
Ada juga tugas individu dan tugas kelompok. Di sini sama yang di atas 25%. Yang berikutnya adalah pengetahuan. Pengetahuan sini kita bagi beberapa elemen. Pertama ada UTS, ujian tengah semester. Yang kedua UAS, ujian akhir semester. Semuanya cakup 30%. Kalau kita gabung semuanya, itu menjadi 100%. Sedangkan nanti nilainya di akhir perkuliahan setelah semuanya lengkap dan diberikan nilai A itu adalah besar sama dari 81% di atas. Sedangkan nilai B itu dia mulai dari 80 sampai 66 itu nilai B. Nilai C itu dari 65 sampai 56 atau umurnya akhirnya. Sedangkan nilai D itu 55 sampai 56. Sedangkan nilai E yang tidak kita harapkan sama sekali adalah 45. Jadi anak Bapak berharap nilai yang dihasilkan dalam mata kuliah ini hanya ada 2 elemen saja, A dan B. Sedangkan nilai C, D dan E itu bukan nilai yang kita harapkan dalam mata kuliah ini. Dengan syarat Anda harus melengkapi semua yang ada. Kalau kita lihat absen pada hari ini, Bapak lihat absennya tadi, kita cek absennya, ternyata semuanya hadir. Tidak ada yang tidak hadir untuk mata kuliah hari ini. Terima kasih Anda. Nanti kita masuk ke materi. Kita lihat di materi selanjutnya ini, kita membahas tentang problema pendidikan multikultural. Problema. Tapi kalau kita bicara mengenai problema, yang terbayang bagi kita adalah masalah. Seperti apa masalah dalam multikultural? Multikultural, apa itu multikultural? Siapa bisa menjawab? Oke, silakan. Siapa? Oke, Tiara. Multikultural itu artinya adalah multi banyak, kultural yaitu budaya, jadi banyaknya budaya. Oke, iya benar Tiara. Jadi kita lihat nih multi itu berarti banyak, kultural budaya, banyak budaya. Oke, kita lihat di Indonesia. Benar sekali bahwa Indonesia adalah masyarakat multikultural, banyak budayanya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Oke, ada beberapa aspek atau beberapa poin yang mau kita bahas hari ini. Yang pertama, penyakit budaya di masyarakat. Ternyata dalam masyarakat tidak hanya budaya yang sakit, tetapi ada juga budaya yang sakit. Nah, seperti apa budaya yang sehat nanti? Seperti apa budaya yang sakit? Oke, ini yang kita bahas nanti. Oke, poin yang kedua, kasus multikultural. Ternyata semakin multikultural sebuah negara, sebuah masyarakat, maka akan semakin banyak kasus yang akan terjadi. Oke, yang ketiga, pendidikan multikultural sebagai resolusi konflik. Ternyata pendidikan multikultural bisa dia resolusi, menyelesaikan sebuah konflik. Oke, kita lihat pertama. Oke, contoh pada masyarakat kita, lingkungan sekitar, kita lihat masyarakat pertanian dan industri. Pada masyarakat pertanian, problema atau masalah dalam multikultural itu kita lihat dari dahulu sampai sekarang atau dari tradisional sampai modern itu selalu ada dalam masyarakat. Apa misalnya? Dalam pertanian, mata pencarian apa sebab problema dalam masyarakat? Kenapa ada jadi problema? Karena penghasilan yang dihasilkan oleh seorang individu dalam masyarakat dalam mata pencariannya sebagai petani tidak mencukupi. Akhirnya dia mencuri, mengambil milik orang lain dan sebagainya. Oke, yang kedua tadi adalah bidang industri. Kita mengenal yang namanya industri. Rame-rame di PHK oleh sebuah perusahaan, timbulkan problema dalam masyarakat. Iya. Banyak orang akan kehilangan pekerjaan. Ketika pekerjaan sudah hilang, apa yang akan timbul? Pengangguran. Apalagi kriminalitas meningkat, tingkat kemiskinan meningkat, sehingga banyak kita lihat anak-anak tidak bersekolah. Anak-anak tidak bersekolah maka akan timbul anak jalanan seperti itu. Oke, kita lihat pada saat ini keadaan masyarakat yang ada dalam lingkungan kita, realnya adalah kita lihat petani padi itu dia kalau real bagus, ketika panen sebagai hasil melimpah, maka masyarakatnya akan sejahtera.
Kalau masyarakat sejahtera, maka tidak akan timbul yang namanya problema multikultural. Oke, kita yang kedua. Oke, secara tradisional pengolahan lahan dalam masyarakat kalau digunakan sifat tradisional tidak akan timbul problema. Tetapi kalau digunakan alat-alat mesin-mesin yang merusak lingkungan akan timbul problema masalah. Kita lihat saat ini orang mengolah lahan, persawahan, perkebunan menggunakan yang namanya mesin. Misalnya apa? Traktor. Traktor kalau kita lihat itu cepat kerjanya. Tapi lahan yang diolah jangan kita berharap akan subur dan sebagainya. Lahan akan cepat rusak dan sebagainya. Oke, yang ketiga, kita masyarakat pada saat ini siswa dan guru interaksinya bagus. Tapi kenyataan di lapangan bahwa interaksi antara siswa dan guru tidak sesuai dengan harapan. Banyak siswa yang mengejek gurunya, malah kita lihat video-video terbaru di media sosial ada siswa yang memukul gurunya dan sebagainya. Gimana Pak kalau sebaliknya? Guru yang memukul siswa, apakah itu masalah? Masalah. Kenapa? Karena nanti guru akan dituntut dengan pasal pemukulan sebagai kekerasan sebagainya. Oke, itu pada saat ini problema masyarakat. Pada zaman dahulu, kalau kita lihat hubungan antara siswa dan guru itu tidak bagus sekali, dinamis. Seorang siswa selalu menghormati gurunya. Guru akan menyayangi siswanya. Terjadilah komunikasi yang intens di dalam kelas. Oke. Yang berikutnya kita lihat proses diskusi. Ini menarik sekali. Karena kita selalu diskusi di kelas. Apakah timbul problema? Kalau dia berjalan lancar, diskusi, daftar, dan sebagainya akan timbul. Namun nanti akan timbul problema ketika seorang individu, ketika terjadi diskusi, dia memaksakan kehendaknya kepada temannya yang lain. Walaupun apa yang disampaikan itu adalah salah. Dia tidak menerima apa yang disampaikan sendiri. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ternyata dalam masyarakat, tanpa kita sadari sudah terjadi yang namanya proses perubahan. Berubah masyarakat ini. Ternyata masyarakat ini dia hidup berkembang terus. Kita lihat pertama, bersifat tradisional. Tahun 1990 itu sangat tradisional. Di kampung-kampung tidak ada layanan internet sampai saat ini. Kalaupun ada TV, itu masih hitam putih. Hanya ada satu di setiap kampung, jorong atau kelurahan. Kalau mau menonton, rame-rame di pos ronda atau di rumah penduduk yang punya televisi. Oke, berubah masih tradisional. Terus masuk semi tradisional. Listrik masuk ke perkampungan, teknologi sudah mulai maju. Yang awalnya tadi TV atau televisi hitam putih, sekarang udah ada warnanya. Oke, semi tradisional. Terus semi modern. TV tadi yang udah ada warnanya, akhirnya bisa ditonton dengan suara yang bagus, dengan gambar yang jernih, karena udah ada yang namanya parabola, NTV, UHF kalau kita yang ada di daerah perkotaan. Oke, terus bahasa ini modern. TV yang tadi yang tadi besar, berat kalau angkat sendiri, sekarang dia udah tipis papan tulis kita ini. Oke, bisa disambungkan lewat wifi, bisa disambungkan lewat handphone dan sebagainya, sehingga dia modern. Oke, terus kita lanjut yang berikutnya lagi, bahwa dalam masyarakat, kita lihat dalam masyarakat perubahan yang terjadi dalam masyarakat bisa dihindari. Setiap saat kita berada dalam masyarakat selalu ada perubahan. Oke, anak SMA sampai di sana silakan ada pertanyaan. Sebelum kita lanjut untuk materi selanjutnya, silakan. Mariska mungkin, Devina Rizka, Vivi yang lain silakan. Oke, silakan. Oke, Rizka, apa tadi itu? Multikultural, masih ingat? Multikultural yaitu Oke, teruskan suaranya. multikultural yaitu sebuah keberagaman atau budaya yang terjadi dalam masyarakat yang
yang terjadi dalam masyarakat seperti keberagaman budaya, Ya. adat istiadat dan lain sebagainya. Oke, Mariska, apa itu multikultural tadi? Multikultural itu Pak adalah sebuah keberagaman budaya yang terdapat di suatu daerah masing-masing Pak. Oke, jadi Vivi, kapan sebuah multikultural itu dikatakan sebagai problema dalam masyarakat? Ketika terjadinya ketika terjadinya perbedaan pendapat, Pak. Misalkan kayak diskusi tersebut, misalkan kita tidak bisa memaksakan pendapat kita, sedangkan yang lain ada pendapat lain. Itu hal tersebut bisa menjadikan problema. Oke, itu problema dalam masyarakat. Oke, tadi sudah dijawab oleh teman-temannya bahwa problema dalam masyarakat multikultural terjadi jika yang pertama perbedaan pendapat dalam masyarakat, yang kedua perbedaan kepentingan masyarakat, yang ketiga itu adalah tingginya sikap egosentrisme dalam seseorang. Jadi seseorang kalau dia sikap atau sifatnya egonya terlalu tinggi, maka akan sering yang nama timbul gesekan. Oke, bisa kita ambil contohnya di daerah transmigrasi misalnya. Di daerah transmigrasi, Tiara, apa yang paling terjadi? Problemanya antara pendatang dengan pribumi. Teruskan suaranya. Baik Pak, kalau pribumi dia menganggap bahwa dialah penguasa daerah tersebut Pak. Kalau pendatang dia yang ingin beradaptasi di lingkungan tersebut. Oke, iya. Kalau dalam transmigrasi kita lihat problema yang terjadi adalah antara pendatang dengan pribumi. Yang pertama karena kesenjangan sosial. Problema. Kenapa kesenjangan sosial terjadi? Karena antara pribumi dan pendatang lebih sejahtera dari segi ekonomi. Karena diberikan bantuan oleh pemerintah, diberikan rumah yang layak huni, diberikan lahan dan sebagainya. Sedangkan bagi mereka yang pribumi, mereka tidak mendapatkan demikian. Akhirnya timbul gejolak, dapat isu desas-desus yang lainnya, akhirnya jadi konflik sebagai problema dalam masyarakat. Oke, itu. Itulah materi kita hari ini. Tadi kita sudah bahas tentang pendidikan multi budaya. Ada beberapa poin pentingnya tadi, bahwa intinya adalah problema dalam masyarakat multikultural. Bapak ulangi lagi sebelum bertanya kepada Ananda apakah paham atau tidaknya. Yang pertama tadi adalah dengan adanya pendidikan multi budaya, maka nanti dalam masyarakat kita tahu seperti apa kehidupan di masyarakat. Oke, silakan. Ada pertanyaan pada materi kita hari ini? Oke, silakan. Sebutkan namanya, berdiri. Baiklah, nama saya Selvi Yuniati. Oke, silakan Selvi. Kepada Bapak, Oke. yaitu mengapa suatu masyarakat disebut sebagai masyarakat multikultural? Oke, bagus sekali pertanyaan temannya, Selvi. Mengapa suatu masyarakat disebut sebagai masyarakat multikultural? Siapa bisa jawab? Kenapa sebuah masyarakat dikatakan masyarakat multikultural? Oke, silakan. Siapa bisa jawab? Oke, Tiara. Silakan Tiara. Baik, terima kasih Pak. Kesempatannya saya mencoba menjawab pertanyaan tadi Selvi. Kenapa suatu masyarakat disebut masyarakat multikultural? Kenapa suatu masyarakat disebut sebagai masyarakat multikultural? Karena masyarakat ada beberapa individu yang beradaptasi dengan lingkungan dan lingkungannya dengan lingkungan yang lain, dan lingkungannya memiliki suatu kultur sendiri atau budaya sendiri, dan juga masyarakat yang lain juga ada budayanya sendiri. Jadi terdapat disitulah terjadi multikultural. Contohnya di Indonesia kita beragam macam budaya. Contohnya kita Minang saja, Minang beragam berbeda-beda budayanya, berbeda-beda juga adatnya. Itu
Oke, terima kasih Tiara. Jawabannya iya. Kenapa suatu masyarakat dikatakan masyarakat multikultural? Tadi pertama dulu. Sebab dalam satu masyarakat dia terdiri dari beberapa jenis etnis. Kita lihat di lingkungan kita yang di daerah transmigrasi, yang tinggal di daerah di Medan misalnya, di Jakarta atau Pulau Jawa, itu dalam lingkungan masyarakatnya tidak hanya satu etnis. Yang kedua agama. Bahwa di dalam lingkungan kita tidak hanya ada satu agama, tapi beberapa macam agama yang ada dalam masyarakat. Nah, itu makanya Bapak sering katakan masyarakat multikultural dia terdiri dari beberapa macam etnis. Kalau kita di sini kita lihat ada etnis Minang misalnya, ada etnis Jawa, ada etnis Batak, nah, ada etnis Nias misalnya. Tapi kalau udah lebih dari satu, dua, berarti itu udah multikultural. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Apa? Devi, tanyanya. Ya. Silakan yang kedua. Siapa lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan Tiara. Baik, terima kasih kesempatan. Baik, terima kasih kesempatan dari Bapak untuk saya bertanya. Pertanyaan saya yaitu apa konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural? Terima kasih. Oke, apa ya konsekuensi? Konsekuensi efeknya nanti. Jika dalam masyarakat kita Indonesia multikultural, apa kira-kira konsekuensi yang diterima oleh masyarakat kita terima kalau kita berada di etnis di masyarakat yang multikultural? Oke, siapa bisa jawab? Apa konsekuensinya? Mariska mungkin? Mungkin sedikit Pak. Jawabannya itu konsekuensi masyarakat multikultural itu ada dua, yaitu interaksi dan primordialisme Pak. Interaksi itu seperti adanya suatu pertemuan antar kelompok Pak. Lalu kalau untuk primordialisme itu adalah seperti seseorang dengan kelompok gitu. Oke, terima kasih Mariska. Jadi konsekuensi itu adalah efeknya nanti dapat terima. Yang pertama adalah konsekuensinya sering terjadi yang namanya konflik. Kita sering dengar konflik. Semakin multikultural suatu masyarakat, maka akan sering terjadi konflik. Bisa tiap hari, tiap minggu kita lihat berita di televisi, di media bahwa ada pertengkaran antara etnis Minang dengan etnis Batak, mungkin konflik. Yang pertama. Yang kedua apa? Konsekuensinya harus diterima. Iya, primordialisme. Apa itu primordialisme? Iya, bahwa dalam masyarakat kalau dia bersifat primordialisme, dia menjunjung tinggi kebudayaan dia, bahwa kebudayaan dihasilkan oleh suku dia itu lebih baik, lebih bagus dibanding dengan kebudayaan orang lain. Berarti secara tidak langsung sudah menganggap rendah kebudayaan orang lain. Seharusnya kita dalam kehidupan bermasyarakat, kita ini harus mengimbangkan toleransi. Bahwa ada satu kebudayaan dan kebudayaan lain yang berbeda harus saling dihargai dalam masyarakat. Oleh sebab itu dalam masyarakat kita harus pandai dalam bersosialisasi. Jika kita berada dalam lingkungan yang baru, cara terbaik agar konflik bisa dihindari adalah bersosialisasi. Gimana caranya? Dengan menjalin interaksi dan komunikasi yang bagus dan baik. Maka dengan demikian problema masyarakat multikultural yang selama ini kita tidak inginkan bisa kita hilangkan, bisa kita minimalisir dalam masyarakat. Oke, itu dia Anda semua adalah kasus-kasus dari multikultural. Jadi lihatlah di lingkungan sekitarnya, apa kasusnya itu bersifat multikultural, apakah itu bersifat individu, tidak masing-masing.
Oke, mungkin sampai di sana. Kita pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perubahan pola pikir dan tindakan di tengah kehidupan masyarakat itu adalah hal yang dapat menghilangkan terjadinya problema dalam masyarakat multikultural. Jadi yang pertama yang dapat menghilangkannya adalah terjadinya perubahan pola pikir. Kita masih ingat pola pikir orang dahulu bahwa anak perempuan tidak harus sekolah tinggi. sebab nanti dia akan tiga, Pak sering katakan 3 ur itu. Dapur, sumur, kasur. Jadi anak perempuan pola pikir orang-orang kita dahulu untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Karena nanti akan tetap dari 3 ini, dapur, sumur, kasur. Namun sekarang terjadi perubahan pola pikir bahwa anak perempuan harus sekolah tinggi-tinggi. Kenapa? Karena dia nanti akan mendidik anaknya. Dia tidak hanya harus berdiam diri di rumah, menunggu suaminya pulang, menyiapkan makanan, mencuci baju, memasak sebagainya. Tapi dia bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya. Oke, itu perubahan pola pikir. Yang pertama. Terus yang kedua, pola pikirnya yang harus berubah. Bahwa kalau seorang individu yang berada dalam perkampungan, kalau ingin merubah nasibnya, maka dia harus pergi merantau. Nah, kalau tetap berada di kampung halamannya, maka dia tidak akan dapat tantangan yang baru. Tapi syaratnya pergi merantau harus dibekali dengan ilmu dan kemampuan. Ilmu berarti didapat lewat pendidikan. Sedangkan yang kedua pengetahuan, juga pendidikan juga. Yang ketiga sangat penting, ada yang namanya skill. Bahwa kemampuan seseorang yang dimiliki cuma skill. Misalnya bisa supir, bawa mobil, bisa menjahit, sebagainya. Itu contoh yang kedua. Yang ketiga kita lihat perubahan pola pikir pada saat ini. Lihat, kalau zaman dahulu orang tidak mau melanjutkan untuk pendidikan tinggi, kuliah bahasa kitanya. Tapi kita lihat sekarang semua orang udah jadi sarjana, udah sekolah, udah kuliah. Kita lihat di kampung masing-masing masih ada nggak yang tamat SMA? Yang nganggur masih ada, tapi persentasenya sangat sedikit. Nah, perubahan pola pikir di tengah masyarakat. Jadi dengan terjadinya perubahan pola pikir, maka problema dalam masyarakat multikultural itu bisa diminimalisir. Tapi untuk dihilangkan mungkin akan sangat sulit sekali. Oke, lanjut. Oke, seperti kita ketahui materi hari ini, tugasnya di rumah nanti baca materi selanjutnya yang sudah dibagikan di e-learning kita punya e-learning dibagikan, baca materinya, dipahami, diresum sendiri, pakai bahasa sendiri, terus di bawahnya ada soal, itu dijawab soalnya, jawab sendiri, baca, cari baca, dipahami, ada beberapa buku soal, itu nanti dijawab soalnya, dan itu tidak boleh sama dengan temannya. Oke, maka anak-anak sampai sinilah perkuliahan kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan dan sebagainya, kalau masih ada yang tidak jelas dengan materi yang disampaikan, bisa dicari di rumah apa pertanyaannya, dibahas untuk minggu selanjutnya. Dan jangan lupa tugas atau PR yang sudah diberikan di sistem kita e-learning itu dikerjakan tepat waktu, agar nantinya nilainya bisa keluar dengan cepat dan sebagainya. Oke, mungkin sampai di sana Bapak sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.